Marilah kita ikuti pembahasan latihan 7.3. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Agustus 2010 pada PT Matahari dan diminta untuk membuat jurnal umum untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut. Tanggal 3 Agustus dibeli barang dagang secara kredit dari PT Merdeka seharga 340 juta dengan termin 2/10/N30. Artinya, transaksi ini bila dibayar dalam jangka waktu 10 hari akan diberi potongan 2%. Tetapi transaksi ini selambat-lambatnya harus dibayar dalam jangka waktu 30 hari. Transaksi ini termasuk transaksi pembelian secara kredit. Pencatatan di dalam sistem periodik dan sistem perpetual adalah sebagai berikut. Untuk sistem periodik, debit kita catat pembelian. Sedangkan di dalam sistem persediaan perpetual, debit kita catat persediaan barang dagangan. Untuk kreditnya adalah sama, yaitu utang usaha. Semuanya sebesar 340 juta. Tanggal 5 dijual barang dagang secara tunai seharga 315 juta. Jadi transaksi ini termasuk transaksi penjualan secara tunai. Di dalam sistem periodik maupun sistem perpetual dicatat dengan jurnal yang sama, yaitu debit kas dan kredit penjualan sebesar 315.000. Dan di dalam sistem perpetual ditambahkan satu jurnal lagi, yaitu debit harga pokok penjualan dan kredit persediaan barang dagang. Dengan asumsi HPP 50%, maka kita catat sebesar 157.500. Tanggal 6 dijual barang dagang secara kredit kepada Tuan Darmawan seharga 400 juta. Termin 2/10/N30. Sebenarnya transaksi tanggal 6 ini mirip dengan transaksi tanggal 4. Kalau tanggal 6 transaksi adalah penjualan secara kredit, tanggal 4 transaksinya penjualan secara tunai. Untuk transaksi penjualan secara kredit, di dalam sistem periodik dan sistem perpetual dibuat jurnal yang sama, yaitu debit piutang usaha dan kredit penjualan sebesar 400 juta atau 400.000. Di dalam sistem perpetual ditambahkan satu jurnal lagi, yaitu debit harga pokok penjualan dan kredit persediaan barang dagang dengan asumsi HPP 50%-nya. Jadi tertulis angka di sini adalah 200.000. Tanggal 10 dibeli barang dagangan secara kredit dari PT Merpati seharga 650 juta dengan termin 2/10/N30. Yang artinya transaksi ini bila dibayar dalam jangka waktu 10 hari akan mendapat potongan 2%. Dan transaksi ini selambat-lambatnya harus dibayar dalam jangka waktu 30 hari. Transaksi ini termasuk transaksi pembelian secara kredit, di mana di dalam sistem periodik akan dijurnal sebagai berikut. Debit pembelian sebesar 650.000 dan kredit utang usaha sebesar 650.000. Untuk sistem persediaan perpetual dicatat debit persediaan barang dagangan sebesar 650.000 dan kredit utang usaha sebesar 650.000. Tanggal 10 dibayar biaya pengangkutan pembelian
untuk barang dagangan yang dibeli dari PT Merpati sebesar 30 juta. Transaksi ini termasuk transaksi pembayaran biaya angkut pembelian atau beban angkut pembelian. Jadi akan kita catat di dalam sistem periodik debit biaya angkut pembelian atau beban angkut pembelian sebesar 30 juta dan kredit kas sebesar 30 juta. Berbeda dengan sistem periodik, untuk sistem persediaan perpetual, debitnya adalah persediaan barang dagang sebesar 30.000 dan kreditnya adalah kas sebesar 30.000. Tanggal 12 dijual barang dagangan secara tunai seharga 260 juta. Transaksi tanggal 12 ini adalah sama dengan transaksi tanggal 4, yaitu penjualan secara tunai. Pencatatan di dalam sistem periodik dan sistem perpetual sama, yaitu debit kas dan kredit penjualan sebesar 260.000. Di dalam sistem perpetual ditambahkan satu jurnal lagi, yaitu debit harga pokok penjualan dan kredit persediaan barang dagang senilai 130.000 atau 50%-nya dari penjualan. Tanggal 14 dikembalikan barang dagangan seharga 110 juta yang dibeli dari PT Merdeka. Transaksi ini termasuk transaksi retur pembelian. Dan akun yang dibuka adalah retur pembelian dan pengurangan harga. Dalam sistem persediaan periodik, dicatat debit utang usaha sebesar 110.000 dan kredit retur pembelian dan pengurangan harga sebesar 110.000 juga. Dan untuk pencatatan sistem perpetual, debit sama, yaitu utang usaha sebesar 110.000 dan kreditnya adalah persediaan barang dagang sebesar 110.000. Tanggal 16 diterima pembayaran dari Tuan Darmawan atas barang dagangan yang dibelinya pada tanggal 6 Agustus. Pada tanggal 6 Agustus, pembelian itu dengan termin 210N30. Jadi transaksi di atas termasuk transaksi penerimaan piutang dengan potongan. Di dalam sistem periodik dan sistem perpetual dibuat jurnal yang sama, yaitu debit kas sebesar 598.000 dan potongan penjualan 12.000. Kredit piutang usaha 600.000. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Penjualan pada tanggal 6 Agustus yaitu sebesar 600.000 dan tidak ada retur, sehingga potongan penjualan 2% dikali 600.000 sama dengan 12.000. Tanggal 17 diterima pengembalian barang dagang yang dijual pada tanggal 5 Agustus sebesar 50 juta. Transaksi ini termasuk transaksi retur penjualan dan akun yang dibuka adalah retur penjualan dan pengurangan harga. Pencatatan di dalam sistem persediaan periodik adalah sebagai berikut. Debit retur penjualan dan pengurangan harga sebesar 50.000 dan kredit kas sebesar 50.000. Untuk pencatatan sistem persediaan perpetual sama dengan sistem persediaan periodik. Hanya saja ditambahkan lagi satu jurnal, yaitu untuk mencatat harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Kita catat debit persediaan barang dagang sebesar 25.000 dan kredit harga pokok penjualan sebesar 25.000.
Tanggal 19 dibayar seluruh utang kepada PT Merpati. Transaksi tersebut merupakan transaksi pembayaran utang dengan potongan. Karena transaksi pembeliannya tanggal 10 dan pelunasannya tanggal 19. Jadi dibayar dalam jangka waktu 9 hari, sehingga mendapatkan potongan. Karena terminnya adalah 210N30. Jadi potongan yang didapatkan adalah 2% kali 650 juta, yaitu 13 juta, karena tidak ada retur. Jadi pencatatan di dalam sistem periodik, debit kita catat utang usaha sebesar 650.000, kemudian kas kredit sebesar 637.000, karena ada potongan 13.000. Dan potongan pembelian dicatat di kredit. Untuk sistem persediaan perpetual, debit kita catat utang usaha sebesar 650.000 dan kredit kas sebesar 637.000, kredit persediaan barang dagang sebesar 13.000. Tanggal 21 dijual barang dagang secara kredit kepada PT Granada seharga 840 juta. Termin 210N30. Artinya, transaksi ini apabila dibayar dalam waktu 10 hari akan diberikan potongan 2%. Dan transaksi ini dibayar selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari. Transaksi ini termasuk transaksi penjualan secara kredit, di mana akan kita catat di dalam sistem periodik dan sistem perpetual sama, yaitu piutang usaha debit dan kredit penjualan sebesar 840.000. Di dalam sistem perpetual ditambahkan satu jurnal lagi, yaitu debit harga pokok penjualan dan kredit persediaan barang dagang senilai 50% dari penjualan, yaitu 420.000, karena asumsinya adalah HPP 50% dari penjualan. Tanggal 21 dibayar seluruh utang kepada PT Merdeka. Transaksi ini merupakan transaksi pembayaran utang tidak dengan potongan. Karena perhitungan transaksi sebagai berikut. Pembelian terjadi tanggal 3 dan pembayaran tanggal 21. Jadi pembayaran dilakukan setelah melewati masa potongan yang 10 hari. Oleh karena itu, kita akan buat jurnal sebagai berikut. Untuk sistem periodik dan sistem perpetual sama, yaitu debit utang usaha sebesar 970 dari transaksi 980 dan ada retur tanggal 14 sebesar 10 juta. Jadi 970 dan kredit kas sama 970.